Om Swastiastu Semeton. Beberapa hari yang lalu Titiang menerima info seorang anak SMP yang indigo siapa yang terpilih menjadi gubernur Bali pada pilkada tahun 2024 ini. Sebelum Titiang menyampaikan ramalan itu, Titiang terlebih dahulu menyuguhkan ramalan netizen dan seorang tokoh spiritual. Yang Tiang meramal, dia pasti nomor 1 yang jadi pemenang di Rodalang. Rasanya pada Gajah yang akan pimpin Bali. Di Gajah menang, 1 komando dengan pusat, berantas korupsi, Bandara Bali Utara dibangun, Bali makin maju. Dana hibah lewat pembangunan pura, pemerajaan, Bali Banjar, dan lain-lain, terutama di Kabupaten Bandung, berbau amis. Bung milih koster nih, ada kasus orang pada Gajah kan berpilih pengrahayu Gumi Bali nih. Tetap semangat Pak Dalang menginfokan pemanfaatan dana hibah untuk pura yang mungkin diselewengkan oleh pejabat. Ayo, mari kita dengan pemerintahan baru, korupsi bisa diberantas sehingga rakyat makin sejahtera. Yang dari Klating Kerambitan mohon Semeton di Bali benar cermat dalam rangkaian Pilgub Bali, tolong coblos Pak De Gajah supaya tikus-tikus berdasi diikat sukses. Tiang Dewa Haji Putoke, Lampung Timur, Lampung. Berarti Dewa Haji berdomisili ring Lampung niki nggih. Suksma antuk oratiannya nih. Berarti Dewa Haji nenten lali ring kampung halaman. Sebenarnya napi sih alasannya banyak netizen yang mendukung De Gajah. Oh, ternyata alasannya begini. Nah, inilah ramalan tokoh spiritual. Kalau melihat kalender Bali, ya seperti ini. Silahkan tafsirkan sendiri. Menurut seorang tokoh spiritual, De Gajah akan menang tipis. Dan ini hasil survei LKPP. Ternyata sama dengan ramalan tokoh spiritual tadi. Semeton, saya bukan tokoh spiritual atau tidak berani menyebut diri tokoh spiritual. Tadi saya iseng-iseng mengotak-atik tentang angka atau bilangan. Pilkada tahun ini berlangsung pada tanggal 27 November. Jadi 2 tambah 7 sama dengan 9, bulan November juga angka 9. Jadi angka 9 mendominasi pada saat ini. Nah, kemudian De Gajah lahir pada tanggal 12 Mei atau bulan 5 tahun 1981. Mari kita jumlahkan angka itu. Kalau dari segi tanggal dan bulannya menjadi 12 tambah 5 sama dengan 17. Dari segi tahun 1981 kalau dijumlahkan menjadi 19. Nah, semuanya 17 ditambah 19 sama dengan 36. Jadi 3 ditambah 6 ya sama dengan 9. Jadi angka bilangan kelahiran De Gajah sama dengan tanggal dan bulan berlangsungnya Pilkada tahun 2024 ini. Nah, apakah itu berarti suatu keberuntungan buat De Gajah? Kita lihat nanti. Sebagaimana kita ketahui, angka 9 itu adalah angka yang tertinggi, terbesar, dan memiliki keistimewaan. Mengapa disebut istimewa? Karena angka 9 dikalikan berapapun, kemudian kalau dijumlahkan, tetap akan menjadi 9. Apakah Pak De Gajah memiliki keistimewaan sebagaimana keistimewaan angka 9? Kita lihat nanti.
Yang jelas, banyak tokoh yang menilai tentang kepribadian Pak De Gajah. Salah satu diantaranya adalah Bapak Made Mangkupastike yang pernah menjadi gubernur Bali 2 periode. De Gajah itu anak muda ya. Dia sudah punya modal awal untuk menjadi seorang pemimpin. Dia sederhana, dia simpel, dia jujur, dia berani, dia setia kawan, dan bertanggung jawab. Sederhana, nggak macam-macam, jujur, mengakui siapa dirinya. Mudah-mudahan terus seperti itu. Jadi itu sudah memenuhi syarat menurut saya, dasar seorang pemimpin. Tinggal kemampuan manajerialnya, manajemennya. Saya lihat cukup menguasai. Beliau tamatan Fakultas Ekonomi, ngerti betul bagaimana. Sudah hidup di jalanan, ngerti benar denyut nadi, denyut rasa dari rakyat kecil terutama. Dan inilah pendapat Nyoman Supadmo. Banyak orang yang memiliki nama Nyoman Supadmo. Tapi yang ini, kalau tidak salah saya nerka, adalah pendiri Dramagong, sekaligus pemain yang legendaris. Liu ada pemimpin ni ririh, ni duwag, ni sakti. Liu haloh ngalih. Kewala ngalih pemimpin ani pesaja kewa. Pemimpin ani saja lakar membangun Bali. Tua ada abesik. Kangwan blogan bedik. Kewala polos. Sing korupsi. No drama. Satu komando. De Gajah nomor 1 ngawon gubernur. Nah, sekarang bagaimana ramalan seorang anak SMP yang indigo? Indigo itu antara lain seseorang yang bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Ceritanya cukup panjang juga kalau saya sampaikan, tapi saya ringkas seperti ini. Seorang anak laki-laki yang masih duduk di SMP memiliki kemampuan yang istimewa. Ia bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib. Makhluk-makhluk gaib itu konon bisa memberikan informasi tentang banyak hal. Anak indigo itu kemudian menyampaikan kepada ayahnya informasi apa yang ia peroleh. Apa yang diucapkan oleh anak tersebut sering disebut ramalan. Menurut ayah ini, yang seorang pegawai negeri di salah satu instansi di Denpasar, info yang disampaikan oleh anak itu yang sering disebut ramalan tidak pernah meleset. Nah, pada suatu hari, sang ayah bertanya kepada anaknya itu, sambil memperlihatkan foto-foto tokoh yang ada di Bali. Salah satu pertanyaan sang ayah, siapakah yang kira-kira menjadi gubernur Bali yang akan datang? Setelah memperhatikan foto-foto, si anak pun menjawab, "Oh, yang ini Pak, yang akan jadi gubernur Bali." Mendengar itu, sang ayah tertawa terbahak-bahak, seakan-akan tidak percaya. Sebab foto yang ditunjuk itu rasanya tidak mungkin untuk menjadi gubernur. Tetapi sang anak tetap ngotot bahwa inilah gubernur Bali yang akan datang. Sang ayah tetap tidak percaya, sebab sang anak menunjuk foto orang yang bertubuh tinggi besar, kepalanya botak. Sang ayah tahu foto itu adalah Made Mulyawan Arya yang akrab dipanggil De Gajah. Sang ayah tentu saja tidak habis pikir, kenapa ia disebut-sebut sebagai calon gubernur Bali? Karena De Gajah itu adalah calon wakil gubernur. Sebagaimana diberitakan oleh media sosial, Koalisi Indonesia Maju atau KIM Bali sepakat usung Made Mulyawan Arya sebagai calon wakil gubernur Bali. Kesepakatan itu dikeluarkan pada tanggal 13 Juli tahun 2024. Lalu siapakah yang ditunjuk sebagai calon gubernur pasangan De Gajah? Ia telah banyak disandingkan dengan beberapa calon lainnya, seperti dalam paket Mantra Mulia dengan calon gubernur
Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra serta Santardi Sukan akan menjadi pendamping Iwayan Koster. Dengan demikian, maka bisa dipahami kalau sang ayah anak Indigo tadi tidak percaya ramalan anaknya itu. Nah, sebagaimana kita ketahui, akhirnya Pak D. Gajah ditunjuk sebagai calon gubernur Bali berpasangan dengan Putu Agus Suratnyana oleh Gerindra. Nah, apa yang disampaikan atau ramalan anak Indigo tadi benar-benar menjadi kenyataan? Mari kita tunggu setelah hari ini, tanggal 27 November 2024. Ainggih semeton, dukut kangkung sambal sere, tuna langkung titiang nunas gembulnya senapura, titiang senabar sakti, om canti santi santi om lokasa mas